Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Romero sudah ngebet gabung Tottenham. Romero memang jadi incaran utama Spurs setelah ditinggal Toby Alderweireld yang hijrah ke Liga Qatar. Performa bek 23 tahun itu memang mengagumkan sehingga banyak klub besar meminatinya. Tetapi Spurs yang akhirnya mampu meluluhkan hati Romero dan mencapai kata sepakat soal kontrak 5 tahun. Direktur olahraga Spurs Fabio Paratici terbang langsung ke Bergamo, Italia untuk mewujudkan transfer tersebut. Nah, persoalannya sampai saat ini belum ada deal dengan Atlanta terkait harga transfer. Spurs dikabarkan cuma mau memberikan dana 50 juta euro untuk memboyong Romero. Maka dari itu, Spurs kini tengah berupaya untuk meruntuhkan tembok tebal milik Atlanta agar mereka mau melepas Romero. Apalagi Romero sudah ingin bermain di klub London Utara. Juventus resmi perpanjang kontrak Giorgio Chiellini. Juventus resmi memberikan kontrak baru kepada bek andalannya Giorgio Chiellini. Ia bahkan mendapat kontrak selama 2 musim atau hingga 30 Juni 2023. Sebagaimana diketahui, kontrak Giorgio Chiellini berakhir pada 30 Juni 2021. Karena itu, Chiellini diisukan akan meninggalkan Turin pada bursa transfer musim panas ini. Pihak Juventus rupanya masih membutuhkan jasa sang pemain. Karena itu, mereka pun langsung menyodorkan kontrak berdurasi 2 musim ke depan sampai 2023. Juventus capai kesepakatan dengan Santos soal Caio Jorge. Juventus mencapai kesepakatan dengan Caio Jorge, namun transfer belum bisa direalisasikan karena raksasa Italia itu harus mendapatkan persetujuan dari Santos selaku pemilik sah Caio Jorge. Obrolan antara kedua tim berlangsung di balik layar dan dari laporan terakhir diketahui bahwa Juventus berhasil mencapai kesepakatan dengan Santos. Nilai transfernya diyakini senilai 4 juta euro termasuk bonus terkait performa. Kesepakatan itu diumumkan secara resmi oleh Santos pada Selasa 3 Agustus 2021 dini hari. Juventus memenuhi kondisi yang kami tentukan dan kami yakini terbaik buat klub saat ini, kata sang presiden Andres Rueda di situs resmi klub. Musim mau mulai, Arsenal malah kehilangan Thomas Partey. Nasib sial dialami Arsenal usai bertanding kontra Chelsea. Tak cuma kalah, The Gunners juga harus kehilangan Thomas Partey yang cedera. Ya, Thomas Partey cuma bermain tak sampai 40 menit karena mengalami cedera dan digantikan Saka. Usai pertandingan, Thomas harus menjalani pemeriksaan dan hasilnya ada masalah pada engkelnya. Engkel Thomas bermasalah setelah berduel dengan Ruben Loftus-Cheek. Belum diketahui berapa lama pemain asal Ghana itu harus absen. Yang pasti Arteta kini harap-harap cemas terkait kondisi Thomas tersebut. Kabarnya cedera itu akan membuat Thomas Partey absen minimal 4-6 pekan. Tottenham bidik Adama Traore. Tottenham ingin mempertemukan kembali pelatih baru mereka Nuno Espirito Santo dengan mantan pemainnya di Wolves, Adama Traore. Wolves sendiri masih belum mendapatkan kontrak dari klub-klub yang berminat dengan Traore. Meski begitu, Wolverhampton terbuka untuk melepaskan sang pemain yang telah 3 musim bermain di Stadion Molineux. Kontrak Traore tersisa 2 tahun lagi saat ini. Karena itu, Wolves berharap bisa menjual pemain berusia 25 tahun itu dengan harga yang sama atau lebih ketika mereka melepas Diogo Jota ke Liverpool musim panas lalu. Penyerang asal Portugal tersebut hengkang ke Anfield dengan nilai 45 juta pound sterling. Manchester United pastikan Dean Henderson absen ikuti TC di Skotlandia. Setelah pulih dari cedera, Henderson sudah sempat berlatih bersama skuad United.
Namun, kini ia tak dibawa ke Skotlandia karena masih merasa tak enak badan. Kondisi ini didapat Henderson sebagai efek dari terpapar virus COVID-19 3 pekan lalu. Saat ini, Henderson masih merasakan kelelahan dan harus menjalani masa pemulihan lebih lanjut. Dean Henderson akan melewatkan kamp pelatihan Manchester United di Skotlandia. Sementara ia melanjutkan pemulihan dari kelelahan berkepanjangan setelah tertular infeksi COVID-19 3 minggu lalu. Dia diperkirakan akan segera berlatih. Demikian bunyi pernyataan United. Pelatih Bayern Munich yakin Leon Goretzka menandatangani kontrak baru. Pelatih Bayern Munich Julian Nagelsmann menyatakan bahwa dia yakin Leon Goretzka akan menandatangani kontrak baru. Gelandang tim nasional Jerman tersebut masuk dalam daftar belanja Manchester United. Namun ada rumor bahwa nama United hanya digunakan agar Goretzka bisa mendapatkan tawaran kontrak yang lebih tinggi di Allianz Arena. Kontrak pemain berusia 26 tahun tersebut saat ini hanya tersisa 1 tahun lagi bersama juara Bundesliga tersebut. Bila kontrak baru tidak disepakati, maka Goretzka bisa pindah dengan status free transfer musim depan. Bayern tentu sangat dirugikan dengan hal itu. Hasil sepak bola putri Olimpiade Tokyo, Kanada jumpa Swedia di final. Timnas sepak bola putri Kanada dan Swedia melaju ke final Olimpiade Tokyo 2020. Kanada menyingkirkan Amerika Serikat. Gol penalti Fleming memastikan Kanada menang 1-0 atas Amerika Serikat. Lawan Kanada di final adalah Swedia. Swedia berhasil menaklukkan Australia 1-0 pada babak semifinal yang digelar di Yokohama Stadium usai laga Amerika Serikat versus Kanada. Gol tunggal kemenangan Swedia diciptakan oleh Fridolina Rolfo di menit ke-46. Pertandingan final Kanada versus Swedia bakal digelar 6 Agustus mendatang di Tokyo National Stadium. Menang 1-0 atas Meksiko, Amerika Serikat juara Piala Emas CONCACAF 2021. Laga Amerika Serikat versus Meksiko menjadi final edisi ke-16 Piala Emas sekaligus menjadi pertemuan ke-7 bagi keduanya di laga puncak. Sepanjang laga, kedua tim saling jual beli serangan. Setelah bermain tanpa gol selama 90 menit, laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Menjelang laga usai, saat laga diperkirakan harus diselesaikan lewat adu penalti, Amerika Serikat secara dramatis mencuri gol. Di menit ke-117, Miles Robinson berhasil menjebol gawang Meksiko. What a rise. Acosta, header down and in! Di sisa waktu, Meksiko gagal mengejar ketertinggalan. Amerika Serikat pun resmi menjadi juara. Gelar ini menjadi yang ke-7 bagi Amerika Serikat sejak Piala Emas CONCACAF dimulai pada 1991. 5 tahun lagi untuk Lionel Messi. Barcelona tak mau kehilangan Messi. Untuk mempertahankan pemain berjuluk La Pulga tersebut, manajemen memilih untuk merampingkan skuad. Jika itu bisa dilakukan secara maksimal, pengeluaran mereka akan berkurang. Jalan untuk memperpanjang kontrak Messi pun bisa berjalan mulus. Mengutip Sport, upaya Barcelona mulai menemukan titik terang. Mereka bahkan sudah menyodorkan kontrak selama 5 tahun ke depan untuk Messi dan memastikannya tetap bertahan. Janji Emerson Royal kepada Barcelona. Emerson Royal resmi diperkenalkan Barcelona kepada publik pada Selasa 3 Agustus. Pemain berusia 22 tahun tersebut dibeli dari Real Betis dengan harga sekitar 156 miliar rupiah. Pemain berusia 22 tahun itu berjanji akan memberi kemampuan terbaiknya untuk Barcelona. Sebagai bek sayap, kini dia dibanding-bandingkan dengan Dani Alves yang juga berasal dari Brazil. Sangat menyenangkan berada di Barcelona karena saya selalu mengatakan impian saya adalah bermain di sini untuk Barcelona, kata Emerson dikutip dari Marca. Saya ingin membuat janji kepada semua orang, di lapangan saya berjanji untuk memberikan yang terbaik, imbuhnya.
Giroud tak takut kutukan nomor 9 Milan. Olivier Giroud sama sekali tak takut dengan kutukan nomor 9 AC Milan. Ia menegaskan tak percaya dengan tahayul. Kutukan ini hadir usai era Filippo Inzaghi. Inzaghi dinilai sebagai pemakai nomor 9 Milan terakhir yang sukses. Saya tidak percaya tahayul. Nomor di jersey tidak bisa mengubah cara saya bermain. Striker seperti Inzaghi, Marco van Basten, dan Jean-Pierre Papin mengenakan jersey ini untuk Milan. Namun saya tidak merasakan tekanan, ungkap Olivier Giroud dikutip dari Football Italia. Kiprah awal Giroud bersama jersey nomor 9 Milan terbilang sangat baik. Ia langsung mampu mencetak gol di laga debut bersama skuad Stefano Pioli di laga uji coba kontra Nice yang berakhir imbang 1-1. Josip Ilicic selangkah lagi ke AC Milan. AC Milan dikabarkan selangkah lagi untuk mendapatkan pemain Atlanta Josip Ilicic di bursa transfer musim panas ini. Josip Ilicic berulang kali dikaitkan dengan Rossoneri di bursa transfer musim panas ini. Ya, Milan membutuhkannya untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Hakan Calhanoglu. Dilansir dari Planet Milan, AC Milan sudah semakin dekat dengan tanda tangan Ilicic setelah pertemuan terbaru antara Paolo Maldini dan Ricky Massara dengan Atlanta berjalan mulus. Laporan yang sama juga menyebutkan bahwa kesepakatan Ilicic akan segera terjadi dalam beberapa hari ke depan, dan proposal ini nampaknya menjadi solusi yang masuk akal bagi semua pihak. Alasan mengapa Matthijs de Ligt tak kunjung jadi bek terbaik dunia. Dengan fisik yang mendukung ditambah teknik serta visi permainan yang mumpuni, Matthijs de Ligt diyakini punya segala potensi untuk menjadi bek terbaik dunia suatu saat nanti. Akan tetapi hingga kini Matthijs de Ligt disebut masih belum bisa menghidupkan segala potensi yang dimilikinya. Legenda Juventus Andrea Berzagli juga merasa de Ligt belum bisa disebut sebagai bek terbaik dunia. Hal tersebut dikarenakan label harga tinggi yang menempel padanya. Diketahui untuk mendatangkan de Ligt dari Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim panas 2019, Juventus mengeluarkan biaya 75 juta euro. Bandrol besar itu, kata Berzagli, membebani de Ligt karena banyak orang yang menaruh harapan tinggi padanya. Gagal boyong Saka ke AS Roma, Mourinho kejar bintang murah Borussia Dortmund. Terancam gagal memboyong Granit Xhaka, AS Roma dan pelatih Jose Mourinho beralih memburu bintang murah Borussia Dortmund, Thomas Delaney. Thomas Delaney sendiri diyakini bisa diboyong ke Olimpico dengan biaya murah. Pasalnya, harga pasarnya hanya mencapai 10 juta euro. Namun dengan kontraknya di Dortmund yang hanya tersisa 1 tahun, kubu Serigala Ibu Kota berharap bisa mendapatkannya dengan harga yang lebih murah lagi. Eldor Shomurodov resmi gabung AS Roma. Klub Serie A AS Roma akhirnya resmi mengumumkan perekrutan pemain ketiganya pada musim panas ini, yakni penyerang Eldor Shomurodov dari Genoa. Lewat laman resmi, Roma menyatakan bahwa Shomurodov direkrut secara permanen dengan biaya awal senilai 17,5 juta euro disertai bonus, serta presentase penjualan di masa depan. Di Roma, Shomurodov mendapat kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga Juni 2026 datang. Pemain asal negara Asia Uzbekistan tersebut bakal mengenakan nomor punggung 14 di skuad asuhan Jose Mourinho. Mangkir dari latihan Spurs, Harry Kane makin dekat ke Manchester City. Harry Kane mangkir dari tes kesehatan serta latihan pramusim Tottenham Hotspur sehingga semakin menguatkan rumor bahwa dia akan segera merapat ke Manchester City. Kane seharusnya kembali ke Hotspur Way pada Senin untuk menjalani berbagai tes, termasuk tes COVID-19 setelah menyelesaikan liburannya. Namun penyerang berusia 28 tahun itu tidak terlihat di fasilitas media Spurs. Kane sendiri telah mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan klubnya saat ini demi meraih ambisinya menjuarai trofi pertama dalam karirnya. Manchester City dikabarkan siap menggelontorkan dana besar untuk mendapatkan jasanya. Enam pemain Arsenal masuk daftar jual.
Arsenal memasukkan 6 pemain dalam daftar jual bursa transfer musim panas. Mereka mau melakukan penjualan agar dapat dana segar. Mengutip Daily Express, pemain pertama yang ada dalam daftar jual Arsenal adalah Hector Bellerin. Dia dikaitkan erat dengan Inter Milan. Selain Bellerin, sosok veteran lain yang juga masuk dalam daftar jual adalah Sead Kolasinac dan Willian. Musim lalu Kolasinac dipinjamkan ke Schalke, sedangkan Willian gagal bersinar usai diboyong dari Chelsea. Selain ketiganya, Arsenal juga siap melepas penyerang muda Eddie Nketiah yang kini tinggal memiliki sisa kontrak 1 tahun di Emirates Stadium. Sementara itu, 2 nama terakhir yang masuk dalam daftar ini adalah 2 pemain muda, Reiss Nelson dan Ainsley Maitland-Niles. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!